Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Maharani dari 10 Mei 3. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang tugas kelima dari mata pelajaran kewarganegaraan dari menonton tayangan TVRI. Segmen pertama, dengan pertanyaan yaitu, tahukah Anda siapa yang menjahit bendera merah putih? Bagaimana tanggapan Anda terhadap tokoh wanita yang menjahit bendera merah putih tersebut? Jawabannya yaitu Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera merah putih, sang saka merah putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggapan saya adalah terhadap tokoh Ibu Fatmawati adalah bahwa beliau telah menunjukkan bakti dan rasa cintanya terhadap Indonesia melalui sumbangsih jasa, yaitu berupa tenaga dalam menjahit sang saka merah putih. Walaupun terlihat sepele, namun tanpa tanda jasa Ibu Fatmawati, maka bangsa Indonesia bisa jadi di awal kemerdekaan tidak memiliki bendera kebangsaan. Pertanyaan yang kedua yaitu, tuliskan tokoh-tokoh serta peranan mereka sehingga negara Indonesia memiliki lambang negara. Yaitu tokoh-tokohnya ada 4. Sebenarnya ada banyak, hanya saja saya tidak menyebutkan. Saya hanya menyebutkan 4 inti, yaitu yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ikut serta dalam sayembara pembuatan lambang negara walaupun akhirnya tidak dipilih oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini mengumpulkan gambar-gambar mitologi Garuda dari beberapa candi yang ada di Jawa untuk diserahkan kepada Sultan Hamid II. Setelah itu yang ketiga adalah tokoh Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini menggambarkan sketsa dari hasil pengumpulan itu yang telah diberikan oleh Ki Hajar Dewantara kepadanya. Lalu yang keempat adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini yang menyempurnakan gambar dari Sultan Hamid II. Bagian-bagian yang disempurnakan antara lain yaitu menambah jambul, mengubah arah kaki Garuda, setelah itu dia mengganti pita merah putih menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini adalah gambar dasar negara atau burung Garuda. Yang sebelah sini adalah usulan dari Sultan Hamid II, dan yang sebelah sana adalah setelah disempurnakan oleh Insinyur Soekarno. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang lahirnya Pancasila, yaitu sejarah lahirnya Pancasila berawal dari terbentuknya BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negaranya yang sekaligus memperkenalkan istilah Pancasila. Hasil usulan gagasan kemudian dikaji lebih mendalam oleh Panitia 9. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sejak saat itu 1 Juni 1945 dikenal sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Selesai segmen pertama, saya akan melanjutkan pada pertanyaan segmen kedua. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana tanggapanmu terhadap perjuangan Pak Namang sebagai atau menjadi guru? Jadi, tanggapan saya adalah saya sangat ingin berterima kasih kepada Pak Namang karena telah berjuang demi pendidikan anak-anak negeri yang tinggal di pelosok Indonesia. Walaupun banyak sekali perjuangan yang telah dilalui oleh beliau, namun beliau tidak menyerah dan tetap saja berjuang demi pendidikan. Terima kasih dan semoga Pak Namang selalu diberi kesehatan dan selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurutmu butir Pancasila mana yang dimaknai oleh Pak Namang sebagai guru? Menurut saya, butir Pancasila yang dimaknai oleh Pak Namang sebagai guru adalah butir kelima. Ini menurut saya. Berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia karena Pak Namang telah memberikan keadilan kepada anak-anak terpelosok untuk tetap mendapatkan pendidikan dan ilmu dengan layak seperti anak-anak yang berada pada di kota-kota besar. Soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Manakah dari butir Pancasila yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan contohnya.
Menurut saya baru melaksanakan 3 dari 5 bulir Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu bulir pertama. Contohnya, saya selalu sholat dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu bulir kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, saya selalu menjaga adab saya ketika berbicara dengan orang-orang yang lebih tua. Dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Contohnya adalah saya selalu berteman dengan semua orang, tidak peduli ras, bahasa, warna kulit, dan lain-lainnya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag di rumah aja.